Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bapak Ibu. Kali ini kita akan membicarakan tentang karakteristik dari kurikulum prototipe tahun 2022. Baik Bapak Ibu, kurikulum baru, kurikulum prototipe ini pada dasarnya ada 3 karakteristik. Yang pertama berbasis proyek, di mana pembelajaran dikemas untuk pengembangan soft skill dan karakter, iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebenekaan, global, kemudian kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Nah, pada karakteristik yang ini tentu guru harus mampu, guru harus siap dengan pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi bagaimana bisa mengemas dengan baik, mengetahui karakter daripada siswa, kemudian siswa digiring, ya, siswa diajak bagaimana bisa menciptakan sesuatu, bagaimana bisa mewujudkan hasil karya, begitu. Jadi intinya adalah membangkitkan kreativitas pada diri anak, kemudian berpikir kritis serta mandiri. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dalam pelaksanaannya di guru bisa lebih eksis, bisa lebih mengembangkan pembelajaran berbasis proyek ini. Karakteristik yang kedua adalah materi esensial, di mana pembelajaran ini fokus pada materi-materi esensial. Nah, dengan pemilihan materi esensial dirasa waktu untuk belajar itu lebih banyak, lebih cukup, ya, sehingga para siswa bisa mendalami kompetensi dasar. Ya, untuk itu diharapkan teman-teman guru terutama memahami betul karakteristik, memahami betul kompetensi yang dimiliki oleh siswa-siswinya. Dalam hal ini misalnya yang termasuk dengan kompetensi dasar adalah literasi dan numerasi. Jadi dengan itu para siswa atau murid ini tidak tertinggal di dalam kemampuan dasar tersebut. Nah, di dalam kurikulum baru ini Bapak Ibu ada istilah capaian belajar. Jadi berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 ada istilah KIKD. Nah, di dalam kurikulum baru ini istilahnya sekarang capaian belajar, di mana capaian belajar ini merupakan satu kesatuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Nah, ini materi esensial. Jadi karakteristik yang kedua. Kemudian yang karakteristik yang ketiga, ini fleksibilitas, di mana guru nanti diberikan kebebasan, lebih fleksibel, tidak kaku di dalam mengembangkan pembelajaran. Yang tentu dengan melihat dan memperhatikan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal di daerah itu. Jadi dengan demikian maka guru lebih leluasa, kemudian waktunya cukup, dan tentu dengan tidak terlalu membebani guru di dalam tagihan-tagihan terhadap anak, sebab ini termasuk perangkat dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Bapak Ibu, selanjutnya adalah perbedaannya, perbedaan kurikulum 2022 atau kurikulum paradigma baru dengan kurikulum 2013. Di satuan pendidikan taman kanak-kanak misalnya, pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema, nah pada kurikulum 2013 berbasis tema, berubah menjadi fokus literasi, di mana buku yang digemari anak-anak, Jadi bagaimana kita bisa menyuguhkan berbagai macam buku dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan literasinya, begitu Bapak Ibu. Kemudian di sekolah dasar ini ada penggabungan mata pelajaran. Di dalam kurikulum 2013 dulu itu ada pemisahan antara IPA dan IPS. Nah, sekarang di kurikulum baru ini dirubah atau digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, sebagai fondasi nanti anak untuk belajar IPA dan IPS yang terpisah nanti di jenjang SMP. Kemudian untuk jenjang SMP, Bapak Ibu, pembelajaran informatika pada kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran pilihan
Nah, pada kurikulum baru ini, kurikulum 2022, mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran wajib. Jadi berubah ya, jelas ini berubah sekali dari pilihan menjadi wajib. Kemudian untuk di SMA, di kurikulum 2013, siswa SMA langsung memilih penjurusan sementara di kurikulum 2013, mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11. Karena itu perlu dikonsultasi dengan guru BK, wali kelas dan orang tua. Jadi jelas ada perbedaan. Ini diawali dengan konsultasi ya dengan guru BK, wali kelas sebelum nanti pemilihan jurusan. Supaya apa? Supaya mereka lebih tepat gitu ya dalam pilihannya, sehingga proses pembelajaran selanjutnya itu sesuai dengan minat, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, konsekuensinya sekarang apa? Ya, dari pelaksanaan kurikulum prototipe ini di sekolah. Ada dua kewenangan di sini Bapak Ibu. Ada kewenangan pemerintah pusat, ada juga kewenangan satuan pendidikan. Nah, kewenangan pusat nanti disiapkan oleh pusat. Pertama, struktur kurikulum, kemudian merumuskan profil pelajar Pancasila, kemudian merancang capaian pembelajaran, dan memformulasikan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini nanti akan disiapkan oleh pemerintah pusat karena kewenangannya seperti itu ya, kewenangannya ada 4 poin. Kemudian bagaimana dengan kewenangan satuan pendidikan? Nah, satuan pendidikan ini menyusun apa? Pertama, menyusun dan mengimplementasikan visi misi dan tujuan sekolah. Ini sepertinya sudah biasa ya, menyusun visi misi dan tujuan sekolah. Kemudian yang kedua, membuat kebijakan sekolah terkait kurikulum, menyusun pola dan strategi pembelajaran, kemudian melaksanakan asesmen yang memfokuskan pada implementasi baik dalam budaya sekolah maupun KBM dalam mewujudkan pelajaran Pancasila. Nah, harapan kita Bapak Ibu di satuan pendidikan, terutama dalam ini kepala sekolah dan guru, memahami betul kewenangannya, sehingga perlu dipersiapkan dari sekarang tentunya. Kemudian ini kesimpulan Bapak Ibu, kesimpulan dari konsekuensi penerapan kurikulum prototipe ini. Yang paling penting dan yang harus tahu Bapak Ibu, terutama para kepala sekolah, bahwa tugas pengelola sekolah hanya satu yang diamanahkan oleh kurikulum prototipe ini, yaitu melakukan analisa dan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dengan fokus pada menumbuhkan karakter pelajaran Pancasila yang dalam bahasa kurikulum tersebut dengan KTSP. Jadi ada buku 1, buku 2, buku 3. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sekolah nanti Bapak Ibu ditugasi untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang saya singkat saja dengan KOSP, ini yang pertama adalah meliputi analisis konteks satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan nanti memilih konteks yang kontekstual, artinya menganalisa di sekeliling sekolah, menganalisa lingkungan belajar, kemudian menganalisa kesiapan sekolah dalam hal ini SDM-nya dan lain-lain. Itu dianalisa, kemudian mengkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya baru dan siap untuk dikembangkan. Yang kedua, merumuskan visi misi dan tujuan sekolah. Visi misi dan tujuan itu harus jelas, singkat, padat, dan bisa diterjemahkan oleh siapapun ya, tidak hanya oleh guru, oleh kepala sekolah, termasuk masyarakat luas. Jadi dengan visi misi yang dibuat dengan simpel, bahasanya bahasa operasional, maka bisa diterjemahkan dengan baik. Yang kedua adalah pengorganisasian pembelajaran. Ini salah satunya adalah tugas guru, bagaimana mengorganisasikan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga tentu dibuat rencana pembelajarannya seperti apa. Yang kelima adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan tentu lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Ini penting sebab segala sesuatu ketika kegiatan ini berjalan perlu dievaluasi dan didampingi ya di dalam pengembangannya. Bapak Ibu, rumusan
kurikulum operasional, rumusan kurikulum operasional satuan pendidikan ini harus dapat mewujudkan pelajaran Pancasila, meliputi 6 hal. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu maksudnya? Maksudnya Bapak Ibu, satuan pendidikan ini diwajibkan bagaimana menciptakan anak yang memiliki akhlak yang mulia, beragama, kemudian akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Nah, ini rumusan KSOP dalam mewujudkan pelajaran Pancasila yang pertama. Yang kedua adalah kebenekaan global. Yang dimaksud dengan berkebenekaan global itu ini untuk mencapai dengan menjadi pelajar Indonesia yang mengenal dan menghargai budaya, kemudian mampu berkomunikasi, mampu berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Itu harapannya di dalam mewujudkan pelajaran Pancasila. Yang ketiga, mandiri, di mana pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi oleh regulasi dini. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena pada dasarnya siswa belajar di sekolah dalam rangka untuk bagaimana mewujudkan atau menciptakan anak agar kelak setelah dewasa nanti bisa betul-betul mandiri untuk diri sendiri paling tidak. Kemudian bergotong royong. Nah, ini bergotong royong di dalam mewujudkan pelajaran Pancasila ini juga penting karena akan menumbuhkan kolaborasi, memiliki kepedulian, kemudian berbagi dengan sesama. Nah, ini penting. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ya di sekolah terus menggalakkan lagi gotong royong. Apapun bentuknya nanti diserahkan ke sekolah, bagaimana agar aspek gotong royong ini bisa terwujud di sekolah. Banyak praktik-praktik baik di dalam mewujudkan gotong royong ini. Yang kelima adalah bernalar kritis. Kritis dalam arti bagaimana seorang pelajar nanti kita wujudkan dalam bisa menghasilkan gagasan, menghasilkan karya, ya, kemudian memproses gagasan-gagasan dengan baik. Kemudian yang keenam adalah kreatif di dalam berkarya, misalnya dalam tindakan. Tentu kreatif di sini anak bisa menciptakan sesuatu yang orisinil, sesuatu yang baru, kemudian bisa bermanfaat paling tidak bagi dirinya sendiri, ya. Apalagi kita kembangkan kreativitasnya itu bisa membantu kepentingan orang banyak. Barangkali itu Bapak Ibu ya, kalau tadi saya berbicara tentang karakteristik dari kurikulum 2022 atau kurikulum dalam kurikulum baru, kurikulum paradigma baru, dan kalau tadi sekilas kita bandingkan dengan kurikulum 2013. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu, dan saya yakin kesiapan Bapak Ibu di lapangan ini sudah siap ya menyambut kehadiran kurikulum 2022 ini. Insya Allah ini akan bermanfaat. Begitu saja barangkali, terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya seputar pendidikan, berbagi informasi dari kami di channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.